Selamat pagi, perkenalkan nama Ibu Miliani Angela Diadora. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian, yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat, hikayat, dan cerpen. Dan yang kedua adalah mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat mengidentifikasikan karakter bahasa dalam hikayat, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat, membandingkan nilai dalam hikayat dan dengan dalam cerpen, dan menceritakan kembali isi hikayat dalam bentuk cerpen. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu yang pertama adalah membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. Mengidentifikasikan karakteristik bahasa hikayat. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Di antara ciri-ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak menggunakan konjungsi hampir setiap awal kalimat. Perhatikan contoh kutipan hikayat berikut yang ada di dalam teks yang sudah Ibu tampilkan ini. Kata arkais dalam makna kamus yaitu adalah beroleh, yaitu mendapat. Tita sama dengan kata atau perintah. Buluh, tanaman berumpun, berakar, serabut, batangnya berruas-ruas, berongga dan keras, bambu atau aur. Mahligai, tempat kediaman raja atau putri-putri raja di dalam istana. Ditoreh, diiris atau digores. Cembul, tonjolan kecil dan bundar. Inang sama dengan induk. Upeti sama dengan pajak. Selit sama dengan berliku-liku atau berbelit-belit. Bejana, wadah air atau jambang. Mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen, yaitu membandingkan alur cerita hikayat dan cerpen. Salah satu unsur intrinsik yang sangat menentukan keberhasilan sebuah cerpen atau hikayat dalam menyampaikan cerita adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk suatu rangkaian cerita yang utuh. Salah satu karakteristik alur dalam hikayat, selain beralur maju menggunakan alur yang beringkai, alur mundur dalam sebuah cerita berarti cerita dimulai melalui masa lalu dan ke masa kini, atau dari masa kini ke masa yang akan datang. Alur beringkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berangkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain yang menceritakan tentang suatu kisah. Menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen, kita dapat mengubah alur cerita dari alur yang berbingkai menjadi alur yang tunggal. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia saat ini yang mudah dipahami oleh masyarakat yang ada pada saat ini, dan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan konteksnya. Dan yang terakhir adalah tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Jadi jika kita ingin mengubah isi hikayat ke dalam cerpen, kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu sendiri. Itu tadi materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan Ibu harapkan dalam kondisi yang seperti ini kalian tetap belajar, walaupun belajarnya harus dilaksanakan di rumah. Kiranya dapat bermanfaat bagi kalian materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya ucapkan selamat pagi.